Solder listrik memerlukan tegangan sebesar 150 volt. Arusnya 1,5. Kemudian solder tersebut digunakan dalam waktu 5 menit. 5 menit itu berarti sama aja dengan 300 sekon ya. Caranya adalah 5 dikali 60 sekon. Berarti 300 sekon. Dengan efisiensi energinya 70%. Etanya 70%. Tentukan kalor yang dihasilkan solder listrik. Yang ditanyakan adalah nilai dari Q. Nah, untuk menghitung nilai dari Q, kita gunakan persamaan dari eta ya sama dengan Q per W dikali dengan 100%. Etanya masukin 70%. Per 100%. W itu bisa kita hitung dengan persamaan dari Vt ya, V dikali I dikali T. V-nya 150. I itu berapa ya? 1,5 ya. 1,5 itu berarti 3/2. T-nya 300. Ini bisa kita coret ya, 30 bagi 2, 15 berarti. Oh, berapa ya? 450. Dikali 67.500. Ini kita coret ya. Dapatnya berarti Q itu adalah 0,7 dari 67.500. Hasilnya adalah 47.250 Joule. Kita lanjut ke soal, mana nih? Nomor 5 ya, berarti yang terakhir. Data percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Jika percepatan gravitasinya 10, jelaskan hubungan energi potensial benda dan waktu jatuhnya benda. Datanya kalau kita lihat di tabel itu ada massa, ketinggian ya, sama ada G juga. Hubungan EP sama waktu jatuh. Oke. Nah, untuk persamaan dari energi potensial itu adalah MGH. Nah, berarti untuk benda pertama kita anggap aja misalnya EP1 ya. Benda kedua berarti EP2. Benda ketiga adalah EP3. Nah, ketika kita membandingkan ketiga benda ini energi potensialnya ya, maka besaran yang kita gunakan itu cukup besaran yang berbeda saja. Nah, kalau kita lihat di tabel, data yang berbeda itu hanya data massa serta ketinggian. Sehingga untuk persamaan EP itu bisa kita anggap dia sebanding dengan
mH. Jadi G-nya nggak perlu dimasukin. Karena nilainya udah pasti 10, ya nggak? Berarti ini jadinya M1H1 banding M2H2 banding M3H3. M1-nya, M-nya sama ya? Oh, saya baru lihat angkanya. M-nya sama dong, 0,5, berarti M-nya nggak perlu dimasukin. Masanya sama tuh, sama-sama 0,5, nggak perlu ya berarti ya. Kita cukup masukin nilai hanya aja. Oke. Berarti 1 banding 1,5 banding 2. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat hubungan antara ketinggian dengan waktunya nih, waktu jatuhnya. Jadi ketika benda dilemparkan ke bawah ya, maka persamaan untuk menghitung waktunya itu kita bisa gunakan persamaan dari gerak jatuh bebas, yaitu T sama dengan akar 2H per G. Nah, untuk kasus ini, besaran yang berbeda itu hanya H. Sehingga dapat dikatakan T itu berbanding lurus dengan akar H. Nah, sehingga nanti untuk benda pertama, ya, T1-nya itu adalah akar H1, T2-nya berarti akar H2, T3-nya akar H3. H1-nya 1 meter ya. H2-nya 1,5. H3-nya adalah akar 2 berarti. Nah, kalau kita lihat di sini ya, hubungan antara energi potensial dengan waktu itu adalah berbanding lurus atau sama. Jadi ketika energi potensialnya besar ya, maka waktunya pun juga besar gitu loh. Ketika energi potensialnya kecil, maka waktunya pun juga kecil. Jadi kayak apa ya, berbanding lurus lah gitu. Oke ya, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.